warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, tidak terasa kita sudah memasuki tahun ajaran baru, tahun ajaran 2021-2022 ya. Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Gantar, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan yang pertama, cara memberikan materi pelajaran yang berupa asesmen yang bisa dijadikan sebagai absensi ya, yang bisa dijadikan sebagai absensi. Yang kedua yaitu merekap absensi baik oleh Bapak Ibu guru atau wali kelas dalam satu pekan. Caranya nanti akan saya terangkan. Tapi sebelumnya saya rekomendasi untuk Bapak Ibu guru atau wali kelas dalam kegiatan atau dalam melakukan rekap atau memberikan tugas atau membuat tugas di aplikasi Edmodo ini, selalu kalau bisa itu harus menggunakan laptop atau PC atau desktop ya. Karena kalau hanya menggunakan handphone atau tablet, ada beberapa fasilitas yang tidak muncul. Jadi saya rekomendasikan untuk menggunakan laptop atau PC desktop. Oke, yang pertama kita akan coba menjelaskan cara memberikan materi pelajaran yang berupa tugas sehingga bisa dijadikan sebagai absensi atau kehadiran siswa. Pertama-tama kita seperti biasa buka Google Chrome-nya dan kemudian masuk ke web Edmodo. Setelah itu kita klik masuk ya, dan masuk dengan akun yang sudah terdaftar Bapak Ibu guru ya. Kita coba masuk dulu. Saya menggunakan akun yang ini. Tunggu beberapa saat. Oke, saya menggunakan akun saya, yaitu akun untuk mata pelajaran informatika. Yang pertama, kita akan coba membuat sebuah tugas ya, yang bisa dijadikan sebagai absensi atau kehadiran siswa. Caranya seperti apa ya? Yang pertama-tama ketika sudah terbuka seperti ini, Bapak Ibu guru langsung saja masuk ke library. Di sini bisa langsung, atau Bapak Ibu ke kelas. Di sini ada kelas, kita klik kelas. Kita gunakan cara yang pertama aja ya, cara yang ini aja ya, cara menggunakan kelas. Oke, kita akan coba, saya akan coba membuat sebuah materi ya, tugas yaitu materi yang bisa dijadikan sebagai tugas. Oke. Yang pertama ini kita klik kelasnya. Oke. Di sini ini ada create atau membuat ya. Kita buat. Nah, di sini ya. Untuk memberikan materi yang bisa dijadikan sebagai absensi, kita buat dengan menggunakan assessment atau penugasan. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah membuat, kalau yang tahun kemarin sudah melakukan PJJ, pasti di library-nya itu sudah ada ya materi-materi untuk pertemuan 1, 2 dan seterusnya. Itu bisa ditugaskan kembali ya. Kalau misalkan belum ada, kita buat yang baru, kita klik yang new. Oke. Di sini akan akan ada penjelasan tentang, atau ada terbuka jendela seperti ini. Kita tinggal ketikkan di sini judul tugasnya apa, misalkan informatika, huruf besar informatika, pertemuan 1.
1. Oke. Di sini kita tulis instruksinya. Jadi si siswa itu ketika membuka Edmodo, ketika tugas sudah dikirimkan, tertera instruksinya dengan jelas. Di sini instruksikan kepada siswa secara jelas ya instruksi dari tugas ini. Misalkan saya instruksikan ya seperti biasa kita menggunakan salam dulu dan lain sebagainya di sini ya. Oke, kemudian kita ketikkan di sini dan seterusnya ya. Saya coba seperti ini saja. Terus di bawahnya jangan lupa di terakhir di sini Bapak Ibu instruksikan kepada siswa dengan kata-kata seperti ini misalkan. Tapi terserah Bapak Ibu semuanya kata-katanya seperti apa. Kalau misalkan saya seperti ini misalkan. Untuk kehadiran silakan berikan tanggapan dengan mengetik dalam kurung hadir seperti itu. Kita tambah di sini kehadiran atau absensi. Kita bold biar lebih jelas. Ya. Kemudian misalkan materinya Bapak Ibu sudah punya, saya tes saja materinya berupa video atau apa saja bisa ya. Misalkan materinya sudah punya di sini materinya misalkan materinya mana ya, misalkan materinya ya, misalkan seperti ini. Oke, tunggu sampai downloadannya sampai uploadannya selesai. Oke, kalau sudah terchecklist seperti ini berarti sudah selesai. Kalau misalkan dirasa sudah cukup penjelasan instruksi, kemudian judul tugas, kemudian di sini tugasnya lampirannya sudah cukup, Bapak Ibu tinggal tugaskan saja langsung, tugaskan. Ya. Tugaskan. Di sini sudah tertera karena tadi kita pertama mengklik 8C ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau tugaskan ke kelas yang lain secara bersamaan, misalkan saya tugaskan dari 8A sampai 8G karena saya mengajar dari 8A sampai 8G. Saya tugaskan semuanya ke kelas 8. Saya ketikkan kelas 8A, ketikkan kelas lagi. 8B, saya ketikkan kelas lagi. 8D, saya ketikkan kelas lagi. 8E, saya ketikkan kelas lagi. 8F, kelas lagi. 8G. Oke, semuanya kelas 8A, B, C, D, E, F, G. Oke. Di sini ada do on atau do on ya. Do on itu tugas itu akan berakhir kapan? Ya, akan berakhir kapan?
Misalkan kita di jadwal PJJ ini tanggal misalkan di sini kita PJJ-nya tanggal 27. Oke, kita ke tanggal 27 saja. Di sini berakhirnya kapan? Misalkan saya tugas ini berakhir jam 3 sore. Jam 3 sore, jam 3.00. Di sininya VM, pilih VM kalau AM pagi ya. Kemudian di sini terchecklist log after due date. Jadi kalau misalkan kita checklist ini ya, tugas itu setelah jam 3 sore pada tanggal 27, setelah lewat jam 3 sore atau jam 3.01, itu tugas tersebut sudah tidak ada atau sudah tidak bisa dikerjakan. Materinya sudah tidak bisa dikerjakan. Kalau misalkan ini tidak di checklist, ya, materi atau tugas ini dia akan bisa dikerjakan kapan saja oleh siswa, ya, selama tugas itu muncul atau ya muncul di aplikasi Edmodo siswa tersebut ya. Kalau misalkan kita ingin dibatasi setelah jam segini siswa tidak bisa mengerjakan lagi atau tidak bisa absensi lagi. Terkadang kan siswa kalau misalkan kita tidak checklist ini, terkadang siswa tugas ini kita berikan tanggal 27 sampai jam 3 sore, ketika siswa buka lagi di tanggal 28-nya tugas itu masih ada, siswa masih bisa absensi. Ya, itu tergantung Bapak Ibu, mangga diatur saja. Kalau misalkan saya batasi sampai jam 3 sore, atau untuk ininya, untuk lebih luang waktunya, saya sampai jam 4 sore. Oke, setelah itu checklist ya. Ini sampai jam 3 sore tugas tersebut bisa dikerjakan. Kemudian di sini add to gradebook ya. Jangan lupa di checklist ininya. Kalau misalkan belum terchecklist, checklist. Tapi otomatis biasanya langsung terchecklist ini. Kemudian jadwal. Dischedulkan, dijadwalkan. Tugas itu dijadwalkan. Kita tugas PJJ jadwal PJJ-nya di hari apa atau di tanggal berapa? Misalkan saya di hari Selasa. Ya. Sama dengan ini ya. Tanggal 27. Di sini tulisan merah. Tugas itu muncul jam berapa? Saya klik jam 7 pagi. Saya mulai jam 7 pagi, tugas itu sudah dapat dikerjakan oleh siswa. Oke, di sininya pilih AM. Oke. Kalau sudah selesai seperti ini ya. Kalau sudah selesai seperti ini sudah settingan untuk tugas berakhirnya sampai kapan, kemudian ini dijadwalkannya kapan, tanggalnya berapa, kemudian mulai tugas muncul itu jam berapa. Oke, kalau sudah selesai tinggal di assign ya. Oke, tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini ada tulisan the item has been sent. Kalau sudah seperti itu, maka tugas tersebut tanggal 27 akan bisa dibuka oleh siswa. Oke. Itu yang pertama penjelasan pertama, cara memberi tugas kepada siswa atau materi kepada siswa yang bisa dijadikan sebagai absensi atau kehadiran siswa. Oke, yang kedua yaitu penjelasan cara merekap absensi siswa ya. Baik Bapak Ibu guru atau wali kelas bisa merekap absensi atau tugas siswa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru pada saat PJJ dalam satu pekan. Kenapa dalam satu pekan? Di sini saya akan coba akan coba jelaskan dulu. Kenapa satu pekan? Di gradebook ini, cara membuka gradebooknya seperti apa? Bapak Ibu tinggal langsung klik atau arahkan mouse-nya ke kelas. Kemudian di sini ada progress atau kemajuan. Kalau bahasa Indonesia, kalau menggunakan bahasa Indonesia sini ada progress atau kemajuan ya. Ya tinggal klik kemajuannya, arahkan dulu ke kelasnya, kemudian ke progress. Tunggu. Nah, seperti ini. Ini Bapak Ibu atau wali kelas, misalkan saya sebagai wali kelas 8 atau 8G misalkan ya. Nih, dalam satu pekan ini di sini ada grading period ya. Maaf bahasa Inggrisnya terlalu bagus. Ada grading period atau kemajuan siswa dalam satu periodenya ya. Nih ada 1, nanti akan ada 2, 3 dan seterusnya. 1 ini mewakilkan atau mewakili pekan pertama atau minggu pertama, pertemuan dalam 1 minggu pertama
di PJJ itu. Nanti di sini minggu kedua berarti 2, 3 dan seterusnya ya. Kalau misalkan sudah seperti ini, ya, misalkan sudah seperti ini, mau Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru atau wali kelas, kalau wali kelas kan misalkan hanya wali kelas 7G berarti ya hanya 7G saja dilihatnya. Oke. Seperti ini. Kalau sudah terbuka seperti ini, Bapak Ibu tinggal ekspor saja. Ini klik ekspor. Ya. Klik ekspor. Maka akan terbentuklah sebuah file Excel tapi berupa CSV. Ya, Bapak Ibu tinggal buka saja. Ini di sininya tinggal buka. Nah, seperti ini. Ini kelas 8G. Ya. Oke, seperti ini. Rucak ya. Tapi tidak apa-apa. Tinggal Bapak Ibu atur saja kolomnya, digeser-geser. Ini bahasa Sunda tanggal 24 Juli, ini PJOK, ini kirim ulang, terserah mau yang milih yang mana. Ada di sini ada kirim ulang yang seni budaya ada 2 kali. Untuk Bapak Ibu yang mengirim ulang 2 kali, silahkan disinkronkan. Nih misalkan kayak ini kan seni budaya nih. Ini seni budaya. Ini seni budaya, pelajaran seni budaya. Ada yang tulisan kirim ulang, ada yang seni budaya saja. Sinkronkan saja. Di sini absen, dia absen. Ya, yang pertama dia absen. Yang pertama ini dia absen. Yang kedua ketika kirim ulang dia absen. Tapi yang ini, contohnya ini, yang pertama dia melihat atau melihat materi itu, tapi yang kedua ketika dikirim ulang dia tidak absen. Ya. Berarti Bapak Ibu tinggal milih yang mana, apa yang ini, apa yang ini ya. Disesuaikan saja. Ini ada yang pertama tidak absen, yang kedua absen. Nih, terserah Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu ya. Silakan tinggal di ini saja. Misalkan kalau sudah seperti ini namanya ya. Ini namanya belum secara abjad. Kalau misalkan mau dibuatkan abjad, tinggal di sininya tinggal klik kanan, insert dulu, kemudian klik pada namanya. Pilih di sini, diabjadkan dulu, short ya. Oke, nih seperti ini. Otomatis dia secara abjad ya. Secara abjad. Oke. Ini adalah kehadiran siswa dalam 1 minggu. Jadi Bapak, Ibu, guru atau wali kelas bisa merekap absensi siswa dalam 1 minggu. Nah, seperti ini. Ini tinggal dihapus lagi. Misalkan nih, kalau dalam kehadiran seperti ini berarti dia masuk nih ya. Saya akan rubah turn in ini menjadi angka 1. Ya. Yang turn in ini atau dia hadir atau mengerjakan, mengikuti ataupun apa nanti di bahasa Indonesia, ini akan saya rubah menjadi angka 1. Artinya kalau angka 1 berarti dia hadir. Kalau 0 berarti tidak hadir. Oke. Kenapa saya rubah jadi angka 1? Biar kita bisa menjumlahkan dia hadir dalam 1 minggu ini. Ya, berapa kehadirannya? Kalau ini kan ada 2 nih. Bahasa Indonesia muncul, bahasa seni budaya nih munculnya. Ya. Jadi kelihatan dalam 1 minggu ini, guru mata pelajaran siapa saja yang tidak mengirimkan tugas. Di sini baru ada bahasa Sunda, PJOK, IPS, seni budaya, dan IPA. Berarti yang lainnya kan nggak ada ya. Ya, seperti itu. Ya, kita di minggu pertama ada NPLS, kemudian ada 1 hari yang tidak digunakan sebagai pembelajaran, tidak apa-apa. Nanti berikutnya, di minggu berikutnya mungkin akan lebih banyak di sini mata pelajarannya. Oke, saya akan rubah menjadi 1 ini. Saya blok semua sampai terakhir ini. Saya blok ke bawah. Kemudian klik Find and Select. Kemudian pilih Refresh. Ya. Nah, turn in ini kopikan. Di blok, kita copy. Kemudian pindahkan ke sini, paste. Ya, paste di sini, paste ya. Kemudian replace with ya. Ganti dengan angka 1. Refresh all. Oke. Semuanya sudah terreplace. Kalau sudah seperti ini gampang.
Bapak Ibu tinggal wali kelas itu tinggal merekap absennya gampang. Misalkan dalam satu pekan itu yang harus hadir berapa, misalkan ada berapa mata pelajaran, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ini 6, berarti 5 nih, ini kan dihapus. Ada satu hari, di hari Senin itu tidak ada pembelajaran, misalkan saya buang yang ini, saya buang, di sininya tinggal dijumlahkan saja Bapak Ibu ya. Saya gunakan rumus seperti ini, sum kurung buka, saya blok dari sini tinggal di enter. Oke, tarik ke bawah, nah seperti ini. Yang angka 5 berarti dia hadir semua, kalau yang angka 1 berarti hadirnya hanya 1. Nih, banyak yang hadir di kelas 8G. Kemudian setelah ini, kalau untuk lebih bagusnya silakan Bapak Ibu atur sendiri. Saya buatkan kotaknya dulu. Oke. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu simpan saja. Jangan lupa disimpan save as. Gunakan save as. Kelas 8G. Ininya dipilih, save as tipenya dipilih menggunakan Excel workbook ya. Klik, kemudian misalkan di mana di dokumen kita save, kemudian save. Oke, selesai rekapannya dalam 1 minggu. Di sini ya Bapak Ibu tinggal kasih keterangan apa minggu pertama atau apa saja, yang penting bisa merekap ya. Seperti ini rekapannya. Oke, ini kita tutup, kita kembali ke Edmodo-nya. Untuk kelas yang lain Bapak Ibu guru mapelnya, misalkan di kelas 8G, 8S, tinggal ekspor saja sama seperti tadi. Cuma bedanya kalau misalkan yang tadi kan banyak mata pelajarannya. Kalau untuk Bapak Ibu guru mapel tinggal pilih, maksudnya ketika saya ekspor seperti ini, nih ekspor seperti ini, kita buka. Nih, misalkan guru PJOK, ya yang dipilih guru mata pelajaran PJOK-nya saja. Delete, ini delete, yang ini juga delete, yang ini delete, yang ini delete, ini juga delete, nggak apa-apa. Ini tinggal diketikkan minggu ke-1, minggu ke-1. Oke, ini kehadiran minggu ke-1. Nah, ya, seperti biasa kita abjadkan dulu. Set, klik di sininya, kemudian ke sort. Oke, ini turn in, ini yang masuk pada mata pelajaran PJOK di minggu pertama di kelas 8F ini, yang masuknya. Ini yang masuknya. Tinggal disimpan seperti biasa. Untuk lebih bagusnya file itu diatur-atur saja oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Simpan, save as ya. Absensi PJOK minggu ke-1. Save. Nah, kita sudah punya. Oh, jangan, kita klik now dulu. Jangan lupa di sininya absensi. Nah, yang ini PJOK minggu ke-1. Jangan lupa ininya Excel workbook. Oke. Kemudian kita save seperti itu. Nah, itu kita sudah punya data untuk minggu pertama mata pelajaran PJOK. Ya. Itu saja yang bisa saya jelaskan, semoga dipahami. Ya, kalau misalkan kurang jelas, bisa bertanya langsung. Kalau misalkan ada yang kurang paham, mohon maaf, kata-kata saya terlalu cepat atau kurang dimengerti, mohon maaf ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan untuk lebih jelasnya, enggak
saya tunggu di kantor. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.